Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Pratiwi dengan NIM 2320203888203002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini bermaksud untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dari dosen pengampu Ibu Tri Ayu Lestari Natsir, SPD MPD. Di video ini saya akan membahas tentang aliran filsafat pendidikan modern ditinjau dari aspek epistemologi. Nah, ketika kita membahas tentang filsafat modern, maka tidak akan asing kita akan menjumpai kata epistemologi. Nah, apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu epistem berarti pengetahuan, logos yang berarti teori atau uraian. Nah, jika digabungkan akan menjadi teori tentang pengetahuan, di mana dalam bahasa Inggris biasa disebut theory of knowledge. Secara istilah, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Nah, makna pengetahuan dalam epistemologi adalah nilai tahu seseorang tentang sesuatu, agar ia dapat membedakan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, dan sasaran pendidikan. Berikut aliran filsafat pendidikan modern. Di dalam filsafat pendidikan modern, memang ada beberapa aliran yang digunakan, seperti progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang progresivisme terlebih dahulu. Nah, progresivisme adalah aliran pendidikan yang menekankan pentingnya pengembangan individualitas, kreativitas, dan kebebasan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pandangan epistemologi progresivisme, pengetahuan adalah informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses interaksi dan pengalaman. Epistemologi progresivisme menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang diberikan secara pasif kepada siswa, tetapi merupakan hasil dari konstruksi aktif oleh siswa melalui pengalaman dan refleksi mereka sendiri. Karena yang dibahas tentang filsafat pendidikan modern, maka pemahaman yang digunakan adalah pemahaman modern. Poin penting di dalam epistemologi progresivisme ada beberapa, sudah saya rangkum menjadi beberapa bagian. Yang pertama, siswa menjadi konstruktor yang membangun pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk eksplorasi, melakukan eksperimen, dan berpartisipasi. Yang ketiga, siswa membangun pengetahuan melalui interaksi seperti diskusi atau proyek kelompok. Yang keempat, proses pembelajaran dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata dan pengalaman. Yang kelima, siswa diharapkan menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya kita akan beralih ke aliran esensialisme. Esensialisme adalah aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Dalam pandangan epistemologi esensialisme, manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk memahami pengetahuan. Epistemologi esensialisme menekankan bahwa kualitas manusia ditentukan berdasarkan bagaimana ia memproduksi pengetahuannya secara tepat dalam benda-benda, ilmu alam, biologi, sosial, dan juga agama. Poin yang menggambarkan epistemologi esensialisme ada beberapa secara garis besar. Yang pertama, pengetahuan memiliki sifat yang objektif. Yang kedua, pengetahuan yang dianggap esensial didasarkan pada fakta, logika, dan metode-metode penelitian yang valid. Yang ketiga, peran otoritas dan ahli adalah nilai penting dalam menyampaikan pengetahuan yang esensial. Contoh dari peran otoritas dan ahli seperti guru dan orang-orang profesional lainnya. Yang keempat, ada kurikulum dirancang untuk memfokuskan pada materi dan pengetahuan yang dianggap penting. Yang kelima, pengetahuan esensial dapat diajarkan dan dipindahkan kepada siswa melalui proses instruksi yang efektif. Selanjutnya, saya akan beralih ke aliran perennialisme. Perennialisme merupakan hasil pemikiran
yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari tujuan yang jelas merupakan tugas utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Dalam pandangan epistemologi perennialisme, segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung dari kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran dengan hal-hal yang keberadaannya bersendikan prinsip-prinsip keabadian. Poin yang menggambarkan epistemologi perennialisme ada beberapa, yaitu yang pertama, pengetahuan itu merupakan hal yang sangat penting karena ia merupakan pengolahan akal, pikiran yang konsekuen. Yang kedua, manusia harus memiliki pengetahuan tentang pengertian dari kebenaran yang sesuai dengan realita hakiki. Yang ketiga, tugas utama pendidik adalah mempersiapkan anak didik ke arah kematangan. Matang dalam arti hidup akalnya. Yang keempat dan yang terakhir dari poin ini adalah perkembangan pendidikan perennialisme telah mempengaruhi sistem pendidikan modern, seperti pembagian kurikulum untuk sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Terakhir yaitu aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan suatu aliran pendidikan yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dalam pandangan epistemologi, aliran rekonstruksionisme lebih merujuk kepada aliran pragmatisme dan aliran perennialisme. Pandangan epistemologi rekonstruksionisme menekankan bahwa jika kita ingin memahami realita, maka kita harus memerlukan suatu asas. Poin yang menggambarkan epistemologi rekonstruksionisme ada 3, yaitu yang pertama, suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence. Yang kedua, indera maupun rasio sama-sama berfungsi untuk membentuk pengetahuan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, pedoman ini menggunakan jalan pikiran silogisme. Saya kira cukup sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.